Shalom Sobat Detektif Antikris yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mendiskusikan satu tema, mengapa orang Kristen tidak percaya bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Hal ini tentu ada dasar Alkitabnya, kenapa kita tidak mau mengakui akan hal itu. Oleh karena itu hari ini telah hadir beberapa narasumber dari Muslim dan juga Kristen. Kita akan mendiskusikan topik itu dan tegas. Orang Kristen pasti mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi palsu dari perspektif iman Kristen. Mari kita saksikan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Kurang apa coba data bahwa Muhammad nabi palsu? Tadi saya udah bacain Ali Imran ayat 61. Ya. Barang siapa yang berdusta, maka dia akan kena azab. Sekarang buktinya apa? Muhammad sama orang Najran, mana yang mati duluan? Muhammad, jelas. Dia mati tahun 632 tanggal 8 Juni atau 12 Rabiul Awal 10 Hijriah. Orang Najran mati nggak? Nggak ada buktinya orang Najran mati. Itu yang pertama. Prof cari Peter Popov namanya. Peter Popov, ntar punya. Terus cari juga yang ngebongkar dia itu semuanya Randy James. Jadi dia ngadain acara KKR di hall. Jadi dia pakai model itu, dia masuk itu pakai manifest data orangnya dengan data nama, alamat, riwayat penyakit. Nah ternyata dia pakai ear speaker di telinga. Bang MJ kenal sama Bang Ujang, Ustadz Ujang Bustomi nggak? Kalau kenal mah enggak, YouTuber kan? Itu punya mujizat juga Bang. Justru kami orang Muslim, kita nggak percaya mujizat setelah, kan kita nggak percaya kenabian lagi setelah Nabi Muhammad. Ada saat ini orang Muslim itu kuat karena doa Bang. Enggak, tapi kalau doa dibilang mustajab. Kalau dibilang Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Tapi kalau dibilang itu billah. Tapi kalau dibilang itu mujizat, nggak ada siapa ngobrolnya sama. Bentar bang, daripada ribet banget ya ngurusin mujizat. Bisa nggak sih kalian ini berdoa berapa miliar orang supaya Allah itu membangkitkan Muhammad itu aja deh. Biar oten ini pada mualaf. Mujizat kayak gitu tuh gak penting banget bang. Bangkitin aja dulu nabi kau itu yang udah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun itu meninggal. Ya, itu lebih faedah. Biar apa? Biar oten ini nggak perlu lagi kalian kasih bom, ledakin, persekusi, langsung itu auto mualaf semua bang. Karena itu yang kami cari, bisa membangkitkan. Allah ngepiur dulu. Allah ngepur aja. Ngepiur apaan lu? Nyantai aja kali. Iya, daripada lu bilang mujizat si ono, bangkitin aja. Kalau Allah yang itu maha kuasa, bangkitin aja dulu nabi kalian. Udah selesai tuh. Oten ini auto semuanya mualaf. Yakin saya. Karena kami mengimani, karena gini bang. Karena orang-orang yang percaya, terutama murid-muridnya Yesus ya. Karena dia bangkit dari kematian dan tidak mati lagi, makanya orang-orang tuh pada percaya sama dia. Karena cuma Allah yang bisa memberikan hidup. Enggak, gak ada yang lain bang. Kalau ketimbang kayak gini bang, Tuhan ya, itu. Kalau ketimbang mujizat sembuh dari sakit, dapat duit, itu mah biasa bang. Tetap mati kan, ujung-ujungnya kan. Gak penting bang, gak faedah. Nabi Muhammad kan sengaja ateis pun bisa itu bang. Membangkitkan diri. Nih. Kalau lu mau pakai otak, beriman, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang bisa ngasih hidup kekal. Bukan Tuhan yang sekedar apa butuh melampiaskan syahwat. Itu gak penting bang. Punya duit lu bisa. Kenapa? Tunggu bentar ya. Syahwat nggak ada nabi minta syahwat. Terlalu receh kalau kalian itu yang kalian harapkan jadi yang kalian harapkan itu dari Tuhan hanya untuk apa? Mengenakkan enak-enak gitu loh. Itu terlalu receh bang. Karena nggak semua manusia ini pengennya yang enak-enak. Itu loh. Daripada ngomongin mujizat ngalor ngidul belah ini, belah itu, belah ini, bangkitin aja udah. Mualaf gue yang pertama. Gue pertama kali mualaf kalau dia bangkit dan nggak mati lagi. Bentar, gue bantah Agatha bentar. Loh, kok dibantah? Bukan. Agatha, kita Muhammad itu ngepiur biar nggak bangkit lagi. Karena kasihan sama oten-oten. Kalau bangkit kalian jadi mulap semua di dunia ini. Ini ternyata yang Peter Popov ini dia tidak tergabung dalam aliansi gereja manapun. Gak ada bang.
Itu pendeta besar di Amerika, Prof. Nggak ada. Kalau pendeta juga di ortodok nggak ada pendeta, Bang. Gelar pendeta nggak ada. Orang sekarang bisa ngaku pendeta. Nah, ini sekarang lulusan mana? Coba saya tanya. Atau gerejanya gereja mana? Anda bisa cari nggak? Dia tidak terafiliasi oleh gereja manapun. Karena dia di sini disebut sebagai seorang televangelis. Ya. Kami pun di sini, Anda bisa ketemu room-room komal-komal Kristen berbicara tentang Yesus. Apakah ada perwakilan dari gereja mana? Kan sama, nggak ada. Oh, itu Kalau tiba-tiba makanya. Iya, Makanya kalau kita- tiba-tiba ada komal, terus, oh aku bisa nyembuhin anak, ada ini, ada itu, ada. Dia mewakili gereja mana, ya, itu berarti bisa dibilang, oh dia berarti gereja ini ngajarin kesesatan. Ini gereja iya. mana aja dia nggak ada. Nah gini Prof, makanya kita sering terjadi diskusi lintas agama ini. Oh, iya, Karena bukan. kayak Berarti gini, Bro. Anda mengutip data yang sudah jelas salah. Sama seperti saya bilang ya. Misalnya Bang Muhammad Sulaiman ini, saya bilang Islam. Ternyata dia sendiri bukan Islam. Setuju nggak? Seperti itu. Atau saya bilang gini deh. Yang paling gampang contohnya. Anda tahu Nurdin M. Top? Tahu. Nggak usah Nurdin M. Top deh. Tahu. Oh, tahu ya? Nurdin M. Top Islam bukan? Lah, Iya dong, teloris gitu. Islam bukan Nurdin M. Top? Islam. M Top adalah pejuang Islam. Nah, pejuang Yang Islam paling itu. pemberani demi umat. Iya. Nurdin M. Top Islam. Jelas. Kamu nggak bisa bantah. Tapi Islam. begitu tahu dia terorisme, ya, Iya. begitu tahu kondisi meninggalnya, tahu nggak Nurdin M. Top waktu di visum apa Dia yang ditemukan? tersenyum dan bau harum. Bukan, boolnya. Bukan, Bohong. Anusnya Bau hancur. harum, senyum. kenapa? anusnya hancur, anusnya Nurdin M. Top. Nah, iya, semua orang kalau Boolnya. dia kan dia ngelakuin kesalahan ngebom ya salah. Sama aja kayak yang nembak Donald Trump. Emang tahu nggak bangkai jenazahnya? Suaranya hilang tak? Oke, tes. Ini ada. Iya. Kenapa boolnya hancur, Prof? Nurdin M. Top. Akibat ini benda Salah tumpul. pergaulan. Nih, teman-teman lihat ya. Anjay, main belakang. Lihat ya, teman-teman buka. Bohong. Anus Nurdin rusak bukan akibat kecelakaan atau penyakit bawaan. Ini saya yakin detik.com ini mau ngetik apa? Karena Enggak percaya, melainkan nggak karena percaya. keenakan. Itu mungkin. Itu koran orang Amerika, koran orang Israel. Mau menjelekan Islam. Indonesia. Di. Itu hasil forensik. Pak. Bohong. Dengar ya. Bohong. Tapi sabar, Pak. Bang Jangan Sulaiman. kesurupan. Bang Sulaiman satir tuh, tak satir dia. Baik teman-teman semuanya, alasan orang Kristen menolak Muhammad sebagai nabi. Pertama, karena di dalam Alkitab tidak menuliskan satu ayat pun tentang Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu pertama. Kedua, jelas-jelas di dalam Alkitab menjelaskan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Di sini Alkitab ingin menerangkan bahwa akan ada nabi palsu atau orang yang mengaku-ngaku bahwa dia diutus dari Allah. Tetapi apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Contohnya, Alkitab melarang agar orang itu mengingini orang lain, istri orang lain dan sebagainya. Tetapi nabi palsu itu datang dan menentang kebenaran tersebut. Demikian juga, jangan membunuh saudaramu. Nabi palsu itu datang malah mengajarkan bahwa boleh dan sah-sah saja membunuh sesama manusia yang tidak sepaham dengan kita. Maka itu adalah nabi-nabi palsu. Nah, bagaimana cara mengenal nabi palsu? Nabi palsu adalah ketika dia mengajarkan sesuatu, dia menyampaikan sesuatu selalu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Hanya itu yang teman-teman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.